baik berkat untuk sahabat kembali menyapa Anda dan sudah hadir kembali bersama saya Ibu Pendeta Muda Priscilla Lucy Ambarukmi. Apa kabar Bu? Puji Tuhan, baik. Terima kasih Tommy. Tommy gimana? Sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Untuk menjadi orang percaya lebih baik dan berkenan kepada Tuhan, Kitab Amsal kembali mengajarkan kita agar kita senantiasa menjaga hati dengan kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya apa yang ada di dalam hati kita itu memancar keluar dalam bentuk refleksi ya, ataupun ekspresi terhadap orang lain. Nah, dan untuk tema kita saat ini adalah menjaga hati kita, karena hati kita ternyata akan memancarkan suatu kehidupan. Nah, mungkin Ibu Pendeta bisa menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dengan pembahasan kita mengenai hati yang kudu perlu dijaga ini. Iya, jadi hati itu bisa kelihatan nggak Tom? Tapi bisa terpancar ya. Iya. Orang kalau lagi marah, pasti kan raut wajahnya kelihatan kalau dia lagi marah. Tapi kadang kita juga nggak bisa melihat orang atau hatinya dari apa yang dari luar semata-mata. Kadang apa yang dari luar belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam. Tapi satu hal, kalau hati kita benar, pasti yang terpancar itu aliran air kehidupan. Yep. Dan pasti orang pun akan merasakan ketulusannya, kebaikannya. Karena firman Tuhan katakan, bukan apa yang dari luar yang menajiskan, tapi apa yang dari dalam. Yep. Jadi dari hati kita, kalau hati kita itu pahit, pasti yang keluar juga itu pahit. Jadi nggak benar orang itu kalau bilang, saya tuh baik sebetulnya, cuman mulut aja saya yang kasar. Itu nggak benar, karena pasti kalau orang itu hatinya baik, pasti yang terpancar keluar itu juga pasti harusnya baik ya. Mungkin seperti itu. Dan saya punya 3 ilustrasi tentang bagaimana hati itu perlu dijaga nggak sih? Kan tadi dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibarat ini hati itu sebetulnya harta kita. Hati kita menunjukkan siapa Priscilla yang sebenarnya. Yeah. Hati Tommy menunjukkan siapa Tommy yang sebenarnya, apa yang ada di dalam. Jadi saya punya 3 ilustrasi Tom, untuk mengenai bagaimana menjaga hati kita. Yep. Nah, 3 ilustrasi itu begini. Kebetulan saya ada minuman, ini yang saya minum. Ya, saya bisa jadikan eksperimen? Yap, silakan. Oke, kamu ya eksperimennya. Iya. Ini kamu pegang. Gini aja, gini ya. Nanti audiens bisa melihat. Ringan nggak, Tom? Ringan nggak? Berat sih, kan ada isi. Iya, tapi kan ringan. Kan, ringan. 5 menit nggak masalah ya? Masalah dong. Masalah 5 menit? Masalah lah. Kalau 1 jam? Lebih masalah lagi. Kalau 3 jam? Sekarang saya sudah masalah. Oke, 3 jam ya, udah masalah ya. Gimana kalau 1 hari, full day? Jangan dulu taruh di sini, kita kan ini eksperimen. Ya, audiens, pemirsa. Lebih berat. Jadi kalau misalnya kamu pegang itu, katakanlah selama 1 tahun, apalagi ya, pasti udah kolaps dong ya. Ini saya mau bilang ya, pemirsa, udah capek. Oke, saya taruh dulu. Ya. Hati itu kadang seperti itu. Kita pikir kalau kita kesal sedikit, marah dengan orang, 5 menit itu nggak akan masalah. Kamu pasti mampu dong. Kalau 5 menit kamu megang beban, ya kan? Kalau 1 jam, gelas ini aja udah semakin berat. Kalau 1 hari, pasti nggak mampu. 1 tahun, apalagi impossible, gimana kita bisa beraktivitas. Jadi gini Tom, hati itu perlu untuk dijaga. Dijaga dari apa? Yang namanya kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Seringkali orang berpikir begini, saya kan kalau kecewa sedikit itu nggak masalah. Terus kita simpan sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun. Malah ada orang menyimpan luka hatinya itu bisa sampai tahunan, bisa sampai puluhan tahun. Nah, saya mau bilang begini pemirsa, orang yang hatinya itu nggak dibereskan,
dia itu memiliki masalah dalam hidupnya. Apalagi dia kalau dia nggak mengampuni, Tom. Iya. Makanya firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai matahari terbenam, engkau memendam amarah dalam hatimu. Iya. Jadi kita itu kalau kita mau jaga hati, kita harus clear, hati kita tuh harus clear. Amin. Yeah. Terus yang kedua, kembali dengan ilustrasi gelas ini ya. Gelas ini saya taruh sedotan, ya sedotan. Kalau saya buka, ya mungkin kalau saya tuangkan seperti ini ada air di dalam. Baik. Kalau saya remas gini kan, dia tumpah nggak? Karena ada sedotan, dia tumpah. Pasti tumpah ya, apalagi kalau ini saya buka pasti tumpah ya. Yeah. Nah, yang kedua, berbicara soal hati, pemirsa sekalian, bahwa kalau seseorang mengalami goncangan di dalam hidupnya, ya, kalau dia mengalami goncangan dalam hidupnya, apa yang ada di hatinya itu pasti akan memancar keluar. Yeah. Jadi goncangan itu semacam goncangan itu, ini kita kalau pencet, remas dengan kencang, ini air biasa. Tapi pasti karena goncangan, sesuatu yang dari dalam itu pasti akan memancar keluar. Nah, kalau kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya kecewa, kita tahan sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun. Saudara-saudara bisa bayangkan, ada orang antara menantu dan mertua, bisa nggak akur sampai bertahun-tahun hanya gara-gara apa? Gara-gara uang misalnya, atau gara-gara dianggap menantunya tidak hormat dan lain sebagainya. Dan itu masalah yang misalnya dari tahun 1990 bisa diingat sampai tahun 2023. Dan itu apa yang keluar? Pahit. Dan ketika goncangan itu datang, pahit itu melimpah keluar. Dan satu hal, ilustrasi yang ketiga, nah ini kalau kita isi air putih, yang memancar keluar apa? Air putih dong. Air putih dong. Nah, kalau saya isi ini dengan Fanta misalnya atau kopi, hal yang pahit, yang keluar kan pasti kopi juga kan? Iya. Nah, yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pilihan untuk mengisi kehidupan kita dengan hal yang benar atau enggak benar, itulah yang akan memancar keluar. Nah, kalau kita isi hati kita dengan firman, dengan doa setiap hari, maka yang keluar itu pasti kata-kata berkat. Iya. Misalnya, kalau saya mengisi hidup saya dengan firman, kamu marah sama saya paling bilang, oh Tuhan berkatilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bukan begitu, ya kan ada pengampunan. Seperti Tuhan Yesus, ketika dia diperhadapkan dengan dua penjahat, di sisi kiri, di sisi kanan. Yang satu baik, yang satu tidak baik. Apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul ya? Jadi apa yang kita isi di dalam hati kita itu akan menunjukkan kualitas hati apa yang kita munculkan ke orang lain. Saudara-saudara bayangkan kalau hati kita itu kita isi dengan kepahitan, kebencian, dan konsep-konsep dunia, yang keluar pasti hal-hal pahit juga yang keluar. Hal-hal pahit, ya kan? Gimana orang bisa mengeluarkan sesuatu yang memancarkan kehidupan kalau yang diisi itu adalah hal-hal yang pahit. Terus yang berikutnya gini, kalau hati kita mau jangan kepahitan dan juga mau clear seperti air minum ini isinya putih, tentu kita harus mengisi dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Itu yang membuat kita akan memancarkan aliran kehidupan, karena tidak mungkin sebuah mata air akan memancarkan dua sumber air. Dia pasti akan memilih sumber air yang mana yang akan dia keluarkan. Jadi seperti itu, menjaga hati penting dari apa yang kita isi di dalam hati kita. Jadi sangat penting untuk kita mengisi hati kita setiap hari dengan firman Tuhan, hal-hal positif. Benar. Karena apa yang diisi di dalam hati kita itu nanti akan keluar dari. Yes, benar seperti itu. Itu yang akan memancar keluar. Kalau dalam firman Tuhan tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak baik ya, benar. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ada sedikit juga ajakan buat sahabat di rumah nanti, apa yang harus trik apa yang harus dilakukan sih dari Ibu Pendeta untuk biar kita bisa menjaga hati kita. Oke. Pemirsa yang menonton channel YouTube ini,
kita mau hidup menjadi berkat. Amin. Ya. Kalau kita hidup mau menjadi berkat, saya punya solusinya. Ya. Jadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupanmu. Ada seorang pemuka agama Yahudi Ya. yang bernama Nikodemus. Dia bertanya-tanya tentang Tuhan, dari kuasa manakah engkau melakukan segala mujizat itu? Tuhan tidak menjawab dari mana dia dapatkan kuasanya. Dia katakan seperti ini, kalau seseorang tidak lahir dari air dan roh, dia tidak mungkin akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja dia tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan, hati itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Caranya, kita minta air yang dari Tuhan. Dengan iman kita, kita percaya bahwa air itu adalah kuasa Roh Kudus. Baik. Kalau kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka yang memancarkan itu juga kuasa Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Itu sih, jaga hati, dan tentunya hubungan pribadi dengan Tuhan itu nggak bisa kita sendiri. Kita harus pagi-pagi benar bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa, dan mengisi dengan firman Tuhan. Baik, jaga hati dan selalu waspada ya, karena kalau kita tidak waspada, otomatis ada hal-hal yang tidak baik juga yang bisa jadi masuk ke hati kita. Pekerjaan ya bisa mengganggu, kekecewaan, hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Baik Bu, kitab Matius 12 ayat 34 sampai 37 juga menegaskan bahwa kita tidak dapat mengucapkan hal-hal yang baik jika kita sendiri jahat. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat juga dari pembendaharanya yang jahat. Jadi untuk mengetahui apakah Yesus berkuasa dalam hati kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memperhatikan perkataan dan perbuatan kita sebagai orang percaya. Amin, benar sekali Tom. Jaga hati, dan apa yang masuk itu pasti akan terpancar. Jaga hati dan waspada. Baik, itu tadi ya bincang firman ya dengan Ibu Pendeta Lucy Ambarukmi. Semoga tayangan ini akan menjadi berkat untuk sahabat di rumah, dan melalui tema kita di saat ini menjaga hati kita. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat menjaga hati kita. Amen. Sehingga apapun yang keluar dari hati kita itu adalah firman Tuhan yang terpancar lewat apa yang kita baca setiap hari. Baik, demikian tayangan kita untuk berkat untuk sahabat hari ini bersama Ibu Pendeta Lucy. Kita akan jumpa lagi untuk sesi-sesi selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang merasa diberkati lewat tayangan ini untuk melakukan like, subscribe, dan juga share untuk menjadi berkat. Thanks for watching. Like, comment, and share.